Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lemah. Suasana di dalam halaman menegang saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tidak dapat menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giok merah darah di tangan Lingkuan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Mata Xiao Yan beralih ke Lingkuan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang tegang. Rasa dingin perlahan melonjak di mata hitam gelap Xiao Yan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada token giok berwarna darah di tangan Lingkuan. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki Blood Jet Token. Lingkuan, tinggalkan aku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Matanya yang cerah menatap Lingkuan saat dia perlahan berbicara. Sudut mulut Lingkuan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di hatinya. Nona muda, ini perintah dari sesepuh. Saya tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi tenang di hadapan kata-kata dari Lingkuan. Dia dengan lembut berkata, "Baiklah, saya akan mengingat ini." Wajah Lingkuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat marah Sun Er kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika saya harus mengambil risiko menyinggung nona muda hari ini, saya akan memastikan bahwa saya memberikan memori sampah ini yang akan sulit dia lupakan. Ekspresi Lingkuan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap Xiao Yan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang Blood Jet Token perlahan mengencang dan sedikit suara gemetar muncul. Apakah kamu akan mengikuti saya atau haruskah saya mengeluarkanmu dengan paksa? Suara serak dan dingin perlahan keluar dari mulut Lingkuan. Mata Xiao Yan menatap Lingkuan. Sudut mulutnya akhirnya terangkat menjadi lengkungan padat dan dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Apa menurutmu ini masih sama seperti dulu? Lingqian tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia berkata, "Baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klan Gu, kan?" Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lingkuan sedang mencoba mencari alasan untuk menyerangnya? Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia juga mengadopsi mentalitas seperti itu? Mengingat dendam saat itu, bukankah dia akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan Lingkuan pergi seperti ini? Selain itu, Xiao Yan saat ini benar-benar ingin memberitahu Komandan Tentara Terendam Hitam bahwa meskipun dia dapat dengan mudah mengambil Sun Er darinya saat itu, komandan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiao Yan tidak mengizinkannya. Terjadi! Lingkuan juga tersenyum saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Niat membunuh yang pekat dan dingin di dalam senyumnya bisa dirasakan bahkan oleh orang buta. Hari ini, komandan ini akan memberitahumu bahwa bagaimanapun kamu melompat, kamu hanyalah seekor semut di mata klan Gu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa klanmu, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dataran tengah, adalah klan Xiao saat itu? Lingkuan perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan kuat melonjak dari tubuhnya seperti gunung berapi, menyapu langit. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, kematian.
Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok elegan berwarna putih muncul di depan Xiao Yan. Udara kelabu perlahan naik dari tubuh dokter peri kecil. Mata Ling Quan sedikit menyipit saat melihat Little Fairy Doctor muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil. Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu, Anda mengandalkan Su Qian dari Akademi Dalam. Kali ini, Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini di dunia bawah, sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat dengan damai, bukan? Mata Ling Quan beralih ke Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang seseorang dapat perintahkan, itu adalah kekuatan yang menjadi milik diri sendiri. Kata-kata naif seperti mengandalkan orang lain hanya akan membuat orang lain menertawakan Anda. Jika Anda tidak bergantung pada nama klan Gu, apa Anda dengan kekuatan Anda sebagai bintang 5 Dozong? Xiao yang sedikit meringkuk bibirnya. Senyumnya menjadi sangat dingin. Kedua, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, saat berurusan denganmu, tidak perlu ada orang lain untuk membantu. Xiao yang tersenyum saat dia melihat Ling Quan, yang wajahnya berkedut berulang kali saat Xiao Yan berbicara. Setelah itu, Xiao Yan menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya minggir. Kamu, alis Little Fairy Doctor sedikit vertikal saat dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan seseorang dengan kelas ini, bukan? Xiao Yan menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil menggeleng tak berdaya saat mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang bernama Ling Quan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiao Yan gege, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan mengurus semua konsekuensinya. Sun Er berbicara dengan suara lemah. Dengan bisa membuat dia, seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh tak acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini, jelas sejauh mana Ling Quan telah membuatnya marah hari ini. Kedua tetua berpakaian hitam di samping bertukar pandangan satu sama lain. Setelah itu, mereka tertawa pahit. Mereka diam-diam memarahi Ling Quan karena tidak bijaksana. Apakah dia pikir dia bisa bertindak sembarangan hanya karena dia memegang Blood Jet Token? Mereka dapat membayangkan bahwa bahkan jika orang ini berhasil kembali ke klan Gu, nasib masa depannya pasti tidak akan baik. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Yezong, ini hanya masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan saja tempat ini kepada kami sebentar. Tuan Xiao yang benar-benar tahu bagaimana bercanda. Lupakan sebidang tanah ini, selama Anda membuka mulut Anda, orang tua saya tidak akan protes bahkan jika ini seluruh rumah Ye ini. Ye Xiong, yang berada di luar halaman ini, buru-buru menjawab sambil tersenyum. Klan Ye telah tertarik oleh binatang bertanduk tunggal bersayap 4 di langit. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mereka yang berhubungan dengan Xiao Yan pasti bukan orang biasa. Kemungkinan besar, klan Ye tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Ling Quan yang tampak muram dan berkata, Komandan Ling Quan, apakah Anda berencana untuk bertarung sendirian atau Anda akan melakukannya bersama? Mata Xiao Yan melayang pada selusin tokoh plus yang mengikuti Ling Quan ke sini saat dia mengucapkan pertanyaan. Orang-orang ini cukup kuat. Namun,
Yang terkuat di antara mereka hanya mencapai puncak kelas Do Huang, dan mereka tidak layak untuk diperhatikan. Berhentilah bersikap sombong di depanku. Aku, sendiri, akan cukup untuk menjagamu. Ling Kuan tersenyum kejam. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kilatan cahaya berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang seperti kilat. Setelah pembentukan tombak panjang, Ling Kuan menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk ke arah Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh saat dia dengan dingin tertawa, "Hari ini, izinkan saya untuk melihat kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao ini, harus bertindak seperti ini dengan arogan." Xiao Yan sedikit tersenyum. Niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit saat dia muncul lagi. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di dalamnya. Ci! Rasa dingin di mata Ling Kuan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan kilatan petir menyala di atasnya. Segera, tombak itu bergetar, berubah menjadi petir besar. Itu bergerak seperti naga yang menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa raungan menggelegar. Mata Xiao Yan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang melesat. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mengelak. Api hijau giok berlama-lama di atas penggaris yang berat itu saat itu dihancurkan dengan kekuatan besar. Dentang! Penguasa berat itu disertai dengan nyala api hijau giok yang dengan kejam memotong udara. Setelah itu bertabrakan dengan naga yang seperti petir. Bunga api ditembakkan ke segala arah. Kedua sosok itu terguncang sampai mereka mundur beberapa langkah saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Kuan sedikit berubah. Kekuatan kuat yang disalurkan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Bocah, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup besar. Ling Kuan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan bayangannya tetap berada di tempat aslinya. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada dalam jarak dekat di depan Xiao Yan. Dia mengayunkan tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak saat itu dengan licik menembus ke semua titik fatal di tubuh Xiao Yan. Tarian ular petir. Ci. Banyak bayangan setelah tombak muncul di udara. Namun, tubuh Xiao Yan berubah menjadi ilusi saat ini. Dia sesekali menggeser dan menghindari semua teknik tombak tajam Ling Kuan. Rasa dingin melintas di mata Ling Kuan ketika dia melihat bahwa ketangkasan Xiao Yan sangat misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Kekuatan ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan tombak petir melesat seperti busur silang. Bahkan ruang itu sendiri robek di sepanjang jalan, membentuk celah hitam pekat. Ci! Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api keluar tepat saat hendak menyerang dada Xiao Yan. Tangan api ini dengan kuat meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu patah. Itu berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat nyala api naik. Teknik tombak mewah sama sekali tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan saat dia menghancurkan tombak panjang Ling Kuan. Teknik tombak mungkin cepat, tetapi di bawah kedok kekuatan spiritual Xiao Yan, semua itu sama sekali tidak berguna. Ekspresi Ling Kuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang itu dihancurkan. Tubuh Ling Qian bergegas kembali. Di saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah segel tangan yang sangat dikenal Xiao Yan. Itu adalah keterampilan segel dewa.
Perubahan misterius 3 misterius. Perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan Sky Fire 3 Mysterious Chang'e adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir secara instan. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini hingga penguasaan penuh. Setelah mengeluarkan tangisan dingin, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Itu mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Ling Quan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak menyala. Setelah itu, dia muncul di depan Ling Quan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Buka segel gunung! Kecepatan Xiao Yan menyebabkan hati Ling Quan terguncang. Segel tangan Ling Quan dengan cepat selesai, dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka gunung. Pukulan kuat Xiao Yan, tanpa gerakan mewah, dengan kejam menghantam tangan Ling Quan tepat saat dilemparkan ke depan. Api hijau giok melonjak saat ini. Xiao Yan tidak bisa lebih akrab dengan Open Mountain Seal ini. Dia jelas tahu tentang titik itu melepaskan kekuatannya dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan Ling Quan di mana kekuatan akan paling banyak tersebar. Bang! Api melesat ke seluruh langit dan sedikit suara retakan muncul di pergelangan tangan Ling Quan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun, kekuatan mental Ling Quan bisa dibilang cukup bagus. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah diserang balik dengan kejam oleh Xiao Yan. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk segel, namun sebelum segel bisa sepenuhnya terbentuk, tangan api muncul entah dari mana dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombakmu luar biasa, segelmu terbentuk terlalu lambat, dan Douki Mu tipis. Kamu jauh lebih buruk dari harapanku. Sungguh mengecewakan. Saya akan memberi Anda evaluasi satu kata. Tangan Xiao Yan dengan kuat meraih telapak tangan Ling Qian saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melihat wajah pucat Ling Qian. Lemah. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.